Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu dalam Saren Pagi, sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya, Penatua Desi Balo. Pada Saren Pagi kali ini, renungan saya beri judul Kenakanlah Kasih. Adapun bacaan diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebelum kita masuk dalam renungan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk napas hidup yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, atau mungkin ada di antara kami yang tengah melakukan aktivitas kami, atau bagi kami yang dalam kelemahan tubuh, oh Tuhan, kami mau diam sejenak mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami mampu mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Komunitas atau relasi termasuk di dalamnya pertemanan, kehidupan persekutuan, relasi di dunia pekerjaan, komunitas keluarga inti, begitupun keluarga besar, dapat secara utuh kita sebut sebagai komunitas atau bahkan sebagai keluarga hanya ketika setiap anggota yang ada bisa merasakan untuk selalu ingin berada di dalamnya. Rindu untuk bisa bertemu. Rindu untuk bertegur sapa. Bisa merasakan diwongke. Bisa hadir apa adanya. Dan seterusnya. Namun sayang untuk benar-benar bisa punya komunitas yang tulus tidaklah mudah. Bahkan bisa dibilang sulit. Ego, iri hati, dengki, menganggap diri paling benar, sulit mengalah, memandang sebelah mata, dan masih banyak hal negatif lainnya. Ketika dibawa masuk dalam komunitas, maka hal itu akan menjadi momok yang menguji kita, membolak-balikkan perasaan kita untuk bertanya dalam hati. Inikah yang disebut teman? Beginikah kehidupan yang disebut keluarga? Haruskah aku diam terus? Sudah saatnyakah aku mundur dari tengah-tengah relasi ini? Mundur dari tengah-tengah komunitas ini? Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjalani prinsip firman-Nya, seperti yang ditulis dalam Roma 12 ayat 21 yang menjadi ayat renungan kita pada pagi hari ini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita semua dipanggil untuk memperlakukan semua relasi sebagai keluarga. Bagaimana kita dapat mencapai hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadilah teman yang baik dalam pertemanan. Jangan hanya mau dimengerti, tetapi cobalah juga untuk mengerti. Jangan hanya ingin didengar, tetapi dengarlah. Belajarlah untuk mendengar. Tanggalkan ego. Jangan biarkan ego dan persaingan merusak hubungan. Sebaliknya, praktikkanlah kerendahan hati, kenakanlah kasih, dan keterbukaan. Jangan sibuk mengemas diri untuk hanya terlihat baik, tetapi jadilah baik. Dalam persekutuan, hadirlah dengan niat baik dan keinginan untuk membangun keutuhan.
Jangan biarkan ketidaksetujuan dan perbedaan memisahkan kita. Tetapi ajarkanlah kasih dan kerendahan hati melalui tindakan dan kata-kata yang baik. Di tempat pekerjaan, praktikkanlah profesionalisme dan etika yang tinggi. Jangan terjebak dalam persaingan yang merugikan orang lain. Sebaliknya, tunjukkan kerjasama dan dukungan. Bawa kebaikan ke tempat kerja dengan menjadi teladan dalam mendahului melakukan yang baik. Biasakan menggunakan kata tolong, maaf, ataupun terima kasih. Dalam keluarga inti dan keluarga besar, ingatkanlah diri kita bahwa mereka, keluarga inti kita, keluarga besar kita adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Jangan biarkan ego atau perasaan terluka mengganggu hubungan. Jadilah yang terdepan dalam memberi hormat, rendah hatilah, dan sedapat-dapatnya jika hal itu tergantung padamu, hiduplah rukun satu dengan yang lain. Dalam semua relasi, kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan hanya ketika masing-masing kita berlomba-lomba mengekspresikan kasih. Kebenaran firman Tuhan memandu kita untuk menjadikan kasih sebagai dasar dalam segala hubungan. Sejatinya kita semua adalah bagian dari keluarga yang lebih besar, yaitu keluarga manusia yang diciptakan oleh Allah. Dengan mengekspresikan cinta kasih dan kerendahan hati, kita dapat memperkukuh relasi kita. Semoga kita selalu menjadi terang yang menerangi dan membangun di tengah-tengah semua relasi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi ini. Kami mau menjadi sumber sukacita, menjadi teladan dalam menghidupi hidup dengan kasih. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berterima kasih. Amin. Selamat menjalani hari pemberian Tuhan. Dan ingatlah selalu, kenakanlah kasih.